Peringatan Hari Lahir Pancasila pada setiap 1 Juni selalu menjadi momen penting bagi masyarakat Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam 1 dekade terakhir, peringatan ini bahkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat. Namun ada yang berbeda dalam peringatan Hari Lahir Pancasila untuk tahun 2025 ini. Lantas bagaimana perbedaannya? Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Flores, ada Albert. Rekan Albert, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Ende, Polres Nusa Tenggara Timur dapat saya informasikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni selalu menjadi momen sakral dan penting bagi masyarakat Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam 1 dekade terakhir, peringatan ini bahkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun ada yang berbeda dalam peringatan Hari Lahir Pancasila saat tahun 2025 ini. Biasanya menjelang 1 Juni masyarakat disuguhkan beragam kegiatan bernuansa kebangsaan seperti parade darat, parade laut hingga napak tilas ke situs Bung Karno, tempat sang proklamator pernah diasingkan dari tahun 1934 hingga 1938. Namun pada tahun ini hanya parade Pancasila yang digelar tanpa kehadiran parade laut, darat maupun napak tilas seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Flores pada Sabtu 31 Mei 2025 kemarin, rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai dengan doa kebangsaan pada sore harinya, dilanjutkan dengan festival seni budaya yang berlangsung meriah di lapangan PCND pada malam harinya, dan tepat pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah digelar malam renungan suci di Taman Renungan Bung Karno yang terletak tepat di samping lapangan PC. Dan momen ini menjadi refleksi khidmat untuk mengenang perjuangan Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila yang lahir dari bumi Ende. Pada puncak peringatan Minggu 1 Juni 2025, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama rombongan dijadwalkan mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Flores, selain gubernur juga hadir wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga puluhan bupati yang ikut mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende dan sempat melakukan sarapan pagi di situs Bung Karno, yaitu rumah pengasingan Bung Karno. Dan setelah di rumah pengasingan, rombongan gubernur, wakil gubernur dan para bupati melaksanakan atau berdiskusi di situs Bung Karno di rumah pengasingan sekitar kurang lebih 30 menit sebelum melanjutkan perjalanan ke lapangan PC untuk mengikuti apel peringatan Hari Lahir Pancasila yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah apel, acara dilanjutkan dengan parade Pancasila yang dimulai dari halaman kantor Pelindo Ende. Meski sempat belum diketahui rutenya, Bupati Ende, Joseph Benedictus Badeoda, akhirnya memastikan rute parade melintasi Jalan Pabean, Jalan Soekarno, Jalan Kartini, Jalan Hatta, dan berakhir di Taman Renungan Bung Karno. Usai parade, acara dilanjutkan dengan pentahtan lambang Garuda serta gawi massal tarian khas Ende yang melibatkan banyak peserta sebagai simbol persatuan. Selain itu, Sarifudin, juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno, mengungkapkan pada tahun ini rumah bersejarah tersebut tidak menjadi titik rute parade. Dia juga menyebut dirinya hanya dihubungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende untuk melakukan persiapan menyambut kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan Sarifudin menambahkan bahwa sejak tahun 2022 lalu, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sempat mengunjungi situs tersebut sebelum mengikuti upacara. Ia juga memperkirakan bahwa pola yang sama akan dilakukan tahun ini, namun tahun ini hanya dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan ia juga menilai bahwa perubahan skema tahun ini cukup mengejutkan, mengingat sejak masa kepemimpinan almarhum Bupati Masrur Petu hingga Jawar Ahmad, kegiatan parade kebangsaan selalu digelar. Ia juga berharap parade laut, darat, hingga napak tilas yang selama ini menjadi bagian penting dari peringatan Hari Lahir Pancasila tidak dihidupkan kembali, bisa dihidupkan kembali di tahun-tahun mendatang. Dan sementara itu, Bupati
Yosef Benedictus Badeoda menjelaskan bahwa Parade Pancasila tahun ini memang difokuskan di daratan di Kota Ende dan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan ia juga menegaskan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur akan menjadi irup pada upacara peringatan tersebut. Dan berdasarkan pantauan Tribun Press, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung meriah, dihadiri oleh sejumlah bupati, OPD di Kabupaten Ende sendiri, ribuan pelajar dan juga ribuan masyarakat yang juga ikut menonton jalannya apel peringatan Hari Lahir Pancasila yang berpusat di Kabupaten Ende. Demikian rekan Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Albert untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Yosef Benedictus Badeoda, Bupati Ende. Besok itu selain perarakan kita ya dari Pelindo, terus ke Jalan Pabean, terus ke Soekarno, Kartini, Jalan Hatta, masuk ke lapangan Pancasila dan kemudian Ponsel. Kira-kira begitu. Apakah ada agenda khusus di rumah pengasingan dengan Serabi Bung Karno atau seperti apa? Jadi kita kan belum apa itu juga, kita sudah datang dulu ke sana di rumahnya Bung Karno. Kita ada sedikit acara sedikit yang nanti dihadiri oleh juga dengan Pak Gub dan yang lain-lainnya. Nah setelah itu baru kita download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.